Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada kesempatan kali ini akan saya paparkan, mempresentasikan ilmu Allah, kunci rahasia memahami ilmu Allah. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya Laduni Basurah bersama saya Musri bin Abdul Muiz. Di sini saya akan memaparkan bagaimana kita memanajemen ilmu Allah itu secara garis besar. Karena saking luasnya ilmu Allah itu, sehingga air laut pun tidak cukup untuk dijadikan tinta atau ditambah dengan laut-laut yang lain. Maka dengan ini atas izin Allah dan karunia-Nya, saya sebagai hamba Allah akan memaparkannya untuk menghilangkan kebingungan di antara kita, mana yang sudah dipelajari atau yang belum dipelajari, karena banyaknya buku-buku dan kitab-kitab. Yang kedua, memudahkan menghilangkan perbedaan, perselisihan, dan jarak antara ahli-ahli ilmu agama. Ilmunya Allah, bahwasanya ilmu Allah itu saling mendukung, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya, di sini kalau ingin menuju Allah, redonya kita harus lapang dada, buka hati, bersihkan hati, berusaha terus tulus ikhlas dan sabar untuk sampai kepada suatu titik kepada Allah, sesuai dengan kemampuan, usaha, dan ikhtiar kita kepada Allah, dan tentunya kehendak Allah sendiri. Di sini Anda akan melihat kunci Allah itu berupa gambar. Kunci Allah itu seperti nyata, suatu perumpamaan nantinya dalam gambar yang saya buat. Dan mudah-mudahan ini menambah iman, ketakwaan kita sebagai hamba Allah di sisinya. Baik, kita mulai. Agama kita adalah Islam. Islam itu didirikan atas 3 pondasi. Pokok-pokok ajaran Islam didirikan atas 3 pondasi. Islam, iman, dan ihsan. Iman, ihsan. Kalau digambarkan seperti orang seperti ini. Lingkaran dalam iman, ini iman. Lingkaran nomor 2 yang ini iman. Lingkaran paling dalam adalah ihsan. Ini iman. Ini iman. Ini ihsan. Islam, rukun Islam itu ada 5.
Yang pertama, menyembah Allah, tidak menyekutukannya, berarti mengesahkannya. Ini adalah dasar tauhid. Pertama, tauhid. Tauhid lahir dari rukun Islam yang pertama, menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah dasar tauhid. Dasar tauhid yang lain bisa dilihat dari surat Al-Ikhlas agar mudah memahaminya. Menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan bersaksi Muhammad adalah utusannya. Dari perumpamaan yang dua itu lahirlah syariat. Wa atiullah wa rasul, ikutilah Allah dan Rasul. Lahir syariat sepeninggal Nabi. Ini berubah sedikit karena proses ulama, maka ini ditambah dengan ijma'. Atau kias. Sekarang mungkin dikenal dengan ilmu fikih. Berarti dari Islam ini lahir dua ilmu, tauhid dengan syariat. Yang dimaksud syariat adalah perbuatan. Perbuatan ini tentu dilakukan oleh manusia, dikerjakan oleh manusia. Manusia ini punya tubuh. Ilmu tubuh manusia ini dinamakan tarekat. Karena syariat yang menjalankan manusia dan dijalankan di alam Allah, tarekat ini ada dua. Tarekat alam dan tarekat diri. Gunanya adalah supaya mengerti, memahami diri kita di hadapan Allah dan alam sendiri yang dijadikan Allah supaya lebih dekat dengan Allah. Dari ilmu tarekat ini, tarekat alam atau tarekat diri, implementasinya adalah ilmu IPA, ilmu pernapasan, ilmu sosial, astronomi, penelitian, kedokteran. Itu tarekat diri. Penelitian. Meneliti, memahami diri, memahami alam. Selanjutnya, ini sengaja saya buat berdasarkan garis besar. Untuk pembahasan lebih mendalamnya lebih lanjut nanti pada video-video selanjutnya. Pertama, tauhid. Begini. Syariat. Tarekat. Ini ilmu yang berada di posisi Islam. Sebenarnya ini Islam semua. Iman, ihsan, termasuk Islam. Tapi pembagian dari ilmu ini Islam. Kalau sudah mantap di sini, tauhidnya mantap, pengesahan Allahnya mantap, syariatnya mantap di diri, tarekat pengenalan dirinya mantap, baru bisa lanjut ke hakikat. Atau lautan bahtera ilmu.
letaknya di iman. Iman ini di hati. Ini tubuh, kalau satu tubuh yang kelihatan. Kalau iman letaknya di hati. Nah, kalau Anda sudah mengetahui akan hakikat diri Anda secara tauhid, syariat, tarekat, makin tawaduk sama Allah, makin merendahkan diri pada Allah, maka insya Allah Allah membukakan hakikat. Di sini tiada lagi kesombongan. Karena sudah menyadari, mengerti ilmunya Allah. Hakikat sebenarnya, sesungguh-sungguhnya. Dari hakikat, kalau Anda sudah mengerti, baru lanjut ke makrifat. Yang disebut juga mutiaranya ilmu. Makrifat ini letaknya di ihsan. Ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tidak dapat melihatnya, Allah melihat Anda. Ihsan ini, kalau ini tubuh, ini hati, ini insan. Sejatinya manusia. Syarat orang yang punya insan ini, dia harus memiliki ulil albab, ulil absor. Nantinya akan menjadi insan kamil. Manusia sempurna. Setelah ini, makrifat kelanjutannya yang selesai makrifat ini ada dua macam kelanjutannya. Di sini baru makom. Makom kekulifahan. Selanjutnya makom aulia. Ya Allah. Setelah makrifat, Anda tawaduk, disucikan Allah, Anda akan menemukan ini. Ini tidak bisa saya kasih tahu, silakan Anda cari sendiri. Kita kembali ke sini. Ini ihsan, ini iman, ini Islam. Ini belum lengkap. Sebenarnya ini nanti jadi kunci. Kepada Allah. Islam itu pokok-pokoknya fondasi tiga, didirikan atas tiga fondasi Islam, iman, ihsan. Kalau digambarkan seperti tadi,
Ini Islam, iman, ihsan. Satu Islam, dua iman, tiga ihsan. Kunci supaya ini ada tulangnya, ada pondasinya, ada tiangnya, biar tidak bergetar, nyambung dengan Allah, maka ini kuncinya adalah, ini ibarat ini pemegang kunci. Kuncinya adalah sholat. Dirikanlah sholat. Makanya sering di Al-Quran dikatakan Allah, dirikanlah sholat. Dirikan berarti benamkan sholat. Sampai ke sini, tergantung kemampuan keimanan ketakwaan Anda. Apalagi sampai ke ihsan. Ini perumpamaan kelihatan. Maksudnya di sini, iman Anda tidak akan tenang, Islam Anda tidak akan tenang, akan goncang ihsan Anda kalau tidak ada pancangnya. Seperti gunung. Dijadikan pasak-pasak tiang-tiang oleh Allah supaya kita tidak bergetar bersama bumi. Gunung dijadikan pasak-pasak sebagai tiang-tiang agar kita tidak bergetar di bumi. Supaya ini tidak bergetar, iman kita tidak bergetar. Kan ibadah sholat adalah ibadah utama di sisi Allah. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Jadi kuncinya dirikan sholat. Dirikan sholat ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya artinya Anda harus sabar dan sholat. Sekarang gambarnya seperti ini. Biar kelihatan lebih kelihatan kunci, kita rebahkan gambarnya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Ini Islam. Dirikan sholat. Rasulullah mengatakan, sholat adalah kunci segala kebaikan. Nyata bagi kita seperti kunci. Ini pemegangnya, ihsan, iman, Islam. Makin bagus Islamnya, makin kuat imannya, kunci ini makin kuat putarannya, makin nyampai kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini menambah semangat keinginan kita untuk menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa.
Salat kunci segala kebaikan. Dari Islam, tauhid, syariat, tarekat. Kalau ingin lebih baik lagi, sungguhnya orang-orang di sisi Allah itu orang-orang yang ditinggikan beberapa derajat karena ilmunya oleh Allah. Kalau ingin lebih baik, pelajari ini satu persatu. Iman, hakikat, lautan ilmu. Insan, makrifat. Kita tidak akan sampai ke sini tanpa lebih dahulu tawaduk pada Allah. Tidak akan sampai ke hakikat kalau kita tidak rendah hati pada Allah. Kebanyakan ilmu-ilmu pernapasan, kesaktian letaknya di tarekat. Begitulah dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini menambah iman dan ketakwaan di sisi Allah. Ini adalah gambaran secara garis besar perkataan Allah, perkataan Nabi. Sungguhnya Nabi mengatakan sholat tiang agama. Sholat kunci segala kebaikan. Dirikan sholat. Kata-kata kunci sudah nyata kelihatan. Tinggal Anda mengambil hikmahnya. Hanya orang-orang yang beruntunglah yang dapat mengambil hikmah. Dan tiada disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik, zalim, dan munafik. Sekian dulu video dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.